MA perberat hukuman bagi Anas Urbaningrum. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Firman Wijaya dan Dian Adriawan. Mas Firman, tadi dikatakan bahwa ada dua ini ya, sudut pandang yang perspektif yang akan diambil, ada yuridis dan juga akademis. Apa yang akan dilakukan? Pertama tentu kalau secara legal teknis, aspek yuridis mungkin saja karena pertimbangannya di luar kebiasaan, maka upaya hukum yang diambil adalah upaya hukum biasa. Ya mudah-mudahan tidak upaya hukum di luar kebiasaan kan Pak. Bisa saja dalam dunia hukum. Upaya hukum biasanya apa ini? Ya upaya hukum biasa ya misalnya peninjauan kembali ya kan. Kemudian pendekatan akademisnya ya sebenarnya kita ingin mendalami betul apa sih legal reasoningnya daripada putusan Artijo Alkostar ini tentang utamanya pencabutan politik dan pemberatan hukuman. Meskipun itu tidak akan mempengaruhi. Tetapi di situ kan bisa saja kita legal annotation ya atau eksaminasi terhadap produk putusannya, seperti apa rasio desidensinya, seperti apa rasio legisnya daripada Hakim Artijo dan teman-teman dan majelisnya. Nah ini yang kita akan coba. Kalau di situ ada ya deviant legal behavior, ada penyimpangan perilaku dalam konteks menafsirkan hukumnya atau kewenangan menggunakan hukumnya. Ya bisa saja ini menjadi persoalan-persoalan yang secara akademis menjadi kajian, menjadi perdebatan. Ya, Mas Dian, ini kan menarik sebetulnya. Ada dari aspek yuridis akan ada PK, ada akademisnya maksudnya dieksaminasi seperti itu kan, dinilai seperti itu. Nah, saya percaya bahwa ya ini kan istilahnya hakim itu adalah tangan Tuhan di kehidupan ini sebetulnya. Tapi saya yakin sebagai manusia juga dia pasti tidak akan sempurna gitu. Nah ini apakah hanya dua hal itu yang disampaikan oleh Mas Firman itu yang sangat mungkin untuk dilakukan, atau sebetulnya ada hal lain yang masih memungkinkan artinya? Ya, jadi saya melihatnya begini, bahwa suatu putusan hakim itu hanya bisa dikontrol oleh putusan hakim yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya putusan kasasi bisa dikontrol oleh putusan PK, ya itu dari sisi yuridisnya ya, dengan upaya hukum luar biasa namanya. Dan saya melihat bahwa dengan upaya hukum luar biasa ini sifatnya masih tertutup. Karena yang mengetahui ini hanya dari lingkup mereka yang terlibat, ya majelis hakim yang terlibat. Dan pertimbangannya saya kira mereka sendiri yang akan melakukan itu. Dan PK itu juga harus ada bukti baru kan, harus ada novum tentunya ya. Nah kemudian kalau yang kedua tadi katakan harus ada eksaminasi publik, justru menariknya di sini, justru dengan eksaminasi publik mengetahui apa sebenarnya menjadi substansi dari pertimbangan hakim tersebut. Sehingga dengan sendirinya ya dengan kontrol publik yang begitu besar, ya lembaga ini tentunya akan semakin hati-hati kan dalam menjatuhkan suatu putusan. Hati-hati, tapi kan ini ada istilah subjektivitas hakim itu kan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dari luar ya kan. Iya. Nah ini apakah akan berdampak menurut Anda? Saya kira nanti ini akan bisa sejalan ketika eksaminasi publik itu dilakukan, ya masyarakat mengetahui mau tidak mau hakim PK akan mempertimbangkan. Ya, apalagi ini dikaji bukan hanya oleh masyarakat awam saja, tapi masyarakat akademis, para ahli yang bisa juga memberikan masukan di mana letak kelemahan daripada putusan tersebut. Oke, kalau dari sisi akademis ini, kalau eksaminasi inilah Mas Dian sebagai akademisi saat ini melihat memang apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh Hakim MA terkait Anas Urbaningrum memang janggal. Ya, kalau saya melihatnya itu janggal dari sisi metode perbandingan hukum ya. Iya, bukan dari segi fakta-fakta segala macam, tapi dari metodenya ya. Dari metode penelitian hukum, dari metode perbandingan hukum ya, melihat beberapa negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan negara kita, kok kelihatannya hal seperti ini ada sesuatu yang janggal. Oke. Nah, Mas Firman, ini kalau tadi akan PK, ada bukti baru apa mungkin yang sudah disiapkan? Ya sebenarnya ya PK kan tentu di samping novum atau bukti baru ada alasan-alasan lain, misalnya pertentangan antara putusan hakim ya. Itu bisa dijadikan alasan PK, itu di luar novum ya. Tapi tadi yang disampaikan Pak Dr. Dian itu menarik sekali bahwa dalam perspektif komparasi of law itu memang bisa dilihat ini putusan ini bisa dipotret. Sebenarnya hemat saya juga bahwa sebuah putusan hakim itu harus bisa menjamin sistem peradilan pidana yang integrated ya. Jangan sampai hanya sekedar asal tampil beda kemudian membuat strafmart atau penghukuman yang memiliki efek bombantis saja di depan masyarakat. Ini yang tidak boleh. Di balik tidak boleh ada motif buruk
di balik jubah seorang hakim. Itu yang paling penting. Karena kalau efek bombastis misalkan mungkin ada indikasi ke sana. Tapi kalau memang penghukuman ini mungkin untuk memberikan efek jera, efek pencegahan segala macam, bukankah itu juga bisa dijadikan alasan oleh mereka untuk memberikan hukuman lebih berat? Judicial effect atau judicial access itu dalam konteks politik legal policy itu sudah banyak kita memiliki kajian, mulai dari sistem yang mengarah kepada penjeraan yang sudah secara sejarahnya kesempatan itu ada, tetapi ya juga gagal. Kemudian bergeser kepada sistem pembaruan sampai kepada restitusi, ya. Kemudian terakhir adalah pembaruan hukum pidana dengan instrumen-instrumen legal policy yang baru, yang perspektifnya penegakan hukumnya lebih mencerahkan. Sebaiknya ya memang dalam sistem peradilan yang sophisticated, yang modern itu tadi yang disampaikan, tidak saja independensi yang dimiliki oleh hakim ya sebagai syarat kebebasan dalam memutus perkara, tapi accountability-nya itu juga penting. Karena di balik independensi, kalau tidak ada accountability, Anda menilai bahwa vonis MA ini tidak akuntabel? Ya, kalau tadi strafmarknya itu penghukuman, pemberatan hukumannya tidak ada legal base yang jelas, tidak ada sentencing guideline. Pokoknya selera saja. Saya punya selera menghukum berapa, karena tadi beliau sampaikan bahwa harus ada alasan dari minimum penghukuman. Bukannya alasan-alasan itu sudah ada dalam pertimbangan-pertimbangan itu? Iya, tetapi itu lebih kepada alasan-alasan hukumnya. Tapi alasan kenapa menjatuhkan hukuman setinggi itu belum tentu ada. Ya, itu yang disebut dengan sentencing guideline, belum ada, belum mungkin. Jadi saya juga agak meragukan. Dan memang kita tidak punya aturan itu kan? Parameter itu, kan? Iya. Nah, tetapi sekali lagi bermasalah dengan itu artinya, menurut Mas Dian. Bagaimana? Ya, artinya karena memang tidak ada guideline itu, KUHP kita juga kan tidak mengatur artinya. Nah, ini sebetulnya masalah di hukum kita saat ini. Artinya. Jadi memang saya katakan tadi bahwa KUHP tidak mengatur, ya. Tetapi dengan melihat penerapan yang dilakukan di beberapa negara, tentunya kita bisa menggunakan sebagai dasar acuannya. Gitu. Apalagi kita dengan civil law system ini kan kita coba lihat di mana asalnya itu kan. Nah, jadi dengan sendirinya kita bisa mendapatkan sesuatu satu hal yang atau suatu putusan yang adil, ya, yang tentunya kalau itu bisa diakomodir lagi di dalam KUHP lebih bagus, supaya bisa mendapatkan kepastian hukum. Bukankah sebetulnya ini bagi orang awam ini, saya sebagai orang awam mengatakan bahwa dengan kata lain, karena ini adalah judek juris, majelis MA yang ini ingin mengatakan bahwa putusan di tingkat pertama dan tingkat kedua itu kurang adil sebetulnya. Justru saya melihatnya ya, yang di pengadilan tingkat pertama ini karena dia menyaksikan sendiri fakta yang terungkap di persidangan, justru dibandingkan dengan mereka yang tidak melihat hanya berdasarkan berkas. Iya, kalau dia membaca berkas, kalau hanya sekedar mengacu pada suatu kebencian terhadap koruptor, kemudian membangun suatu putusan yang begitu berat, ya kalau menurut saya juga tidak adil. Tidak adil juga. Ini ada satu penelpon dari Rawamangun, Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Pak Heru. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Heru, silakan tanggapannya Pak. Ini saya hanya memberikan pandangan saja. Kan ini terjadi revolusi putusan ya di tindak pidana, pengadilan tindak pidana koruptor itu. Dan menurut pengetahuan kami tidak ada satupun para pengacara yang dapat mengalahkan atau mengurangi putusan dari jaksa penuntut umum di Tipikor. Nah, ini ada satu gerakan yang kami duga oleh tanda kutip ya para pengacara-pengacara ini untuk mencari celah untuk menghambat bahwa putusan tindak pidana koruptor itu jangan terlalu besar gitu. Mulai dari pelemahan KPK. Nah, sekarang ini para pengacara akan mencari celah itu tadi dengan kasasi, putusan di kasasi. Dan kami perhatikan juga tadi harus mengacu melihat dari negara lain. Ya mohon maaf, pengadilan kita ini kan Indonesia banget gitu loh. Jadi pengadilan itu putusannya itu atas nama orang Indonesia, masyarakat Indonesia, jangan dibandingkan dengan negara lain yang mungkin sistem peradilannya berbeda dengan kita gitu. Kita harus bisa tunjukkan bahwa kasasi ini
jelas tadi di situ tidak secara pasti atau jelas di KUHP diatur bahwa tingkat negeri, tingkat tinggi itu harus ada fakta-fakta. Itu disampaikan juga tidak bisa melihat hanya dari berkas. Nah, yang menjadi pertanyaan kami loh, apakah para hakim di kasasi ini tidak artinya kurang tidak pandai gitu ya? Kalau diputuskan hanya melihat berkas, kan tidak juga. Mereka orang-orang pandai, mereka punya nurani yang mengatasnamakan keadilan atas nama rakyat Indonesia. Baik. Gitu loh Pak. Jadi Baik. kami masyarakat mengapresiasi sekali ya hakim tingkat kasasi ini hanya 1, 2, 3 orang, 5 orang kok yang memang punya hati nurani atas nama keadilan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Baik. Untuk itu Berita Satu terima kasih ya atas berita-beritanya ini udah tuh ada Baik. dialog seperti ini sehingga membuka masyarakat Indonesia informasi yang jelas untuk hukum keadilan atas nama rakyat Indonesia. Sementara Baik, Pak itu Heru. dulu Pak. Terima kasih. Pak Heru, terima kasih banyak Pak Heru. Ya. Tanggapannya. Sebelum saya ke narasumber, nanti kita akan sambung ini di segmen berikut Mas Firman dan juga Mas Dian. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.